Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu dalam mata kuliah praktik pelaporan dan bisnis berkelanjutan. Di sini kami akan mempresentasikan standar ESG yaitu GRI maupun SSB dan Reuters atau Sustainalytics, MSCI dan S&P Global dari dua perusahaan e-commerce ini. Yang pertama itu top company yaitu Aeon dan ada perusahaan dari Indonesia yaitu Bukalapak. Baik, saat ini saya akan menjelaskan mengenai company profile dari Ion Company Limited. Jadi Ion Company Limited ini merupakan salah satu perusahaan retail terbesar di Asia yang berpusat di Jepang. Nah, kantor pusat dari Ion ini berada di kota Chiba di Jepang, dan Ion ini mengoperasikan berbagai jenis bisnis retail, seperti yang pertama ada supermarket dan hypermarket, ada department store, ada shopping mall, ada toko serba, dan ada layanan finansial. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit sejarah dari Ion Company Limited ini. Jadi pada tahun 1970 didirikanlah sebuah perusahaan yang bernama Japan United Stores Company atau disingkat sebagai JUSCO. Nah, JUSCO ini awalnya merupakan gabungan dari peritel-peritel di Jepang. Yang pertama ada dari toko Okadaya, lalu Futagi Corp, dan Shiro Corp. Mereka bergabung dan membentuk JUSCO. Nah, setelah dibentuknya JUSCO ini, awalnya mereka hanya menjual produk-produk white brand, yaitu produk dasar tetapi berkualitas tinggi yang dijual dengan kemasan polos. Lalu pada tahun 1980-an, Juko mulai berkembang pesat dan mulai merambah ke bisnis-bisnis lain seperti layanan perawatan mobil, restoran, dan lain-lain. Lalu setelah itu, mereka melakukan ekspansi ke negara-negara lain, dan pada tahun 2001, Jusko resmi berganti nama menjadi Ion. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai profil singkat tentang Bukalapak. Jadi Bukalapak ini itu merupakan perusahaan teknologi di Indonesia yang punya misi untuk menciptakan perekonomian yang adil untuk semua. Bukalapak ini didirikan pada tahun 2010 oleh Ahmad Zaki Saifuddin, Muhammad Fajrin Rashid, dan Nugroho Heru Cahyono, yang awalnya itu berfokus pada pemberdayaan pedagang kecil di era digital. Nah, Bukalapak ini tuh telah melayani lebih dari 6 juta pelapak, 5 juta mitra Bukalapak, dan 90 juta pengguna efektif. Dan pada 2017 juga mereka mendapatkan status unicorn. Status unicorn itu adalah tingkatan startup paling rendah, di mana sebuah perusahaan rintisan atau startup itu biasanya masuk kategori unicorn ketika mereka punya nilai valuasi sebesar 1 miliar US dollar atau 14,1 triliun. Nah, Bukalapak ini terus berkembang pesat dengan meluncurkan aplikasi seluler dan platform iOS, serta melakukan ekspansi yang signifikan dalam jumlah mitra Bukalapak dan pelanggan sehingga berhasil menjadi perusahaan startup unicorn ini. Lalu Bukalapak ini berkantor pusat di Jakarta, di Metropolitan Tower lantai 22. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ESG perusahaan top company, yaitu adalah perusahaan Ion yang berlokasi di Jepang. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai framework ESG dari perusahaan Ions. Nah, jika kita lihat di gambar ini bahwa Ions ini menggunakan bentuk kompas dalam menggambarkan framework ESG milik perusahaan mereka. Nah, di mana kompas ini sendiri dibagi menjadi 5 area, di mana yang paling terluar ini kita bisa lihat ada salah satunya itu adalah plastic usage policy dan lain-lain. Nah, ini merupakan bagian yang berisi peraturan-peraturan atau policy yang mengatur masing-masing aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, di mana bagian terluar ini itu disebut dengan outer section. Nah, selanjutnya bagian kedua itu disebut dengan main spindle of the compass. Nah, ini merupakan bagian-bagian yang ada di kedua terluar. Nah, di mana ini itu berisikan mengenai area aktivitas apa saja yang dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya mewujudkan sustainability. Nah, di mana, IONS ini itu membagi menjadi 14 area aktivitas yang mana masing-masingnya ini akan dispesifikkan lagi, di bagian selanjutnya. Nah, bagian selanjutnya yang tadi saya katakan itu disebut dengan inner section. Nah, inner section ini merupakan bagian yang putih ini, nah di mana ini itu berisikan, mengenai apa saja sih aktivitas spesifik yang dilakukan oleh perusahaan untuk mewujudkan tujuan sustainability-nya. Nah, terdapat 19 aktivitas di dalamnya yang mana ini tuh dikelompokkan berdasarkan area aktivitasnya tadi. Nah, selanjutnya bagian yang keempat ini yang ada bulat 3 yang berwarna
biru, kuning, dan juga, ijo. Nah, ini tuh merupakan bagian yang menjelaskan mengenai misi dari perusahaan. Nah, di mana, bagian keempat ini, terdapat 3 misi atau tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, yaitu yang pertama adalah menciptakan gaya hidup damai dan tenang kini dan juga masa depan, lalu juga menciptakan gaya hidup di mana setiap orang itu dapat ceria dan juga bersinar dengan caranya masing-masing, dan yang terakhir adalah kehidupan yang menyenangkan dihubungkan oleh saling mendukung dan juga ikatan antar manusia. Nah, selanjutnya di bagian terdalam yang warna putih ini ada tulisan The Customer. Nah, lalu apa sih maksudnya The Customer ini? Nah, eee, bagian The Customer ini itu sekaligus menjadi alasan mengapa topik-topik inilah atau aktivitas-aktivitas inilah yang diambil oleh perusahaan sebagai framework ESG mereka. Nah, hal ini karena perusahaan itu menyadari bahwa mereka itu memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama melalui hubungan dengan pelanggan. Nah, sehingga perusahaan ini tuh harus mampu melakukan kerjasama dengan pelanggan untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan. Nah, langkah yang diambil oleh perusahaan untuk, mewujudkannya itu adalah dengan, mengusulkan gaya hidup yang baru, yang mana gaya hidup ini tuh adalah berorientasi pada dekarbonisasi dan juga daur ulang sumber daya kepada pelanggan terutama melalui produk dan juga layanan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, sehingga melalui produk dan layanan ini itu dapat menyelesaikan masalah-masalah lingkungan dan juga sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, dengan menggunakan pendekatan tersebut, perusahaan itu dapat menciptakan misi sustainability mereka dan juga membuat aktivitas atau program serta aturan-aturan yang mendukung tercapainya tujuan tersebut yang kemudian dituangkan dalam framework ESG ini. Baik, demikian mengenai framework ESG. Selanjutnya, nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai ESG materiality topic atau matriks. Nah, jika kita lihat di sini terdapat, matriks dari perusahaan Ions, di mana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian terluar yang berwarna merah paling muda ini, itu merupakan bagian yang mana bukan menjadi fokus utama dari perusahaan dalam penerapan upaya sustainability. Di mana bagian ini tuh terdiri dari education, lalu nuclear power and radioactive, lalu ada bribery or abuse. Nah, di mana perusahaan ini menganggap bahwa ini bukan merupakan fokus utama dari perusahaan dalam mencapai tujuan sustainability-nya. Nah, mengapa demikian? Perusahaan ini meletakkan, bagian-bagian ini itu karena, perusahaan ini merasa bahwa masalah tersebut itu tidak memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat luas maupun bagi, kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, atau perusahaan itu mungkin juga merasa bahwa mungkin dia memiliki dampak yang luas, tapi, eee, bagian-bagian yang terdapat di bagian terluar ini tuh bukanlah, topik yang memiliki urgensi yang tinggi, baik bagi perusahaan maupun bagi masyarakat. Nah, selanjutnya bagian, yang berwarna merah atau pink ini, merah yang agak lebih tua lagi dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ini tuh merupakan, bagian yang mana, ini tuh lebih difokuskan oleh perusahaan dibandingkan yang terluar tadi, namun dia itu bukan yang paling difokuskan atau menjadi fokus utama dari perusahaan. Nah, di mana bagian ini itu terdiri dari water risk, lalu ada water resource, lalu ada, discrimination, lalu juga ada immigrant labor labor dan lain sebagainya. Nah, di mana, perusahaan ini menganggap bahwa masalah ini itu, diletakkan pada bagian ini karena beberapa masalah ini mungkin memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat atau bersifat urgensi namun, bagi kegiatan bisnis itu tidak memberikan dampak yang signifikan atau tidak urgensi. Nah, begitu pula sebaliknya, ada yang dianggap urgensi dan memberikan dampak signifikan bagi perusahaan, namun, bagi masyarakat ternyata itu tidak memiliki urgensi atau pengaruh yang besar bagi masyarakat. Contohnya mengenai job creation or diversity ini. Nah, selanjutnya bagian yang berwarna merah paling gelap ini atau bagian yang paling pojok kanan atas ini, nah ini tuh merupakan bagian yang menjadi fokus utama perusahaan. Nah, yang mana bagian ini terdiri dari climate change, lalu ada, resource depletion and waste, lalu ada food waste, lalu ada biodiversity, lalu ada health, hygiene product, lalu juga ada, human respect dan lain sebagainya. Nah,
bagian-bagian yang paling gelap ini tuh menjadi fokus utama karena bagian ini tuh memberikan dampak yang signifikan dan juga memiliki urgensi yang tinggi, baik bagi masyarakat maupun bagi perusahaan. Nah, dalam pembuatan materi Lihat Topik ini, IONS ini, meletakkan masalah-masalah ini sesuai dengan dampak masalah tersebut bagi kehidupan masyarakat dan juga terhadap kegiatan bisnis. Nah, kemudian mereka melakukan pemeringkatan seperti bagian terluar, lalu bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, kemudian mereka mencari mana sih yang selaras antara urgensi bagi masyarakat dan juga urgensi bagi perusahaan. Nah, yang memiliki keselarasan itulah yang akan digunakan sebagai topik yang menjadi fokus utama dalam ESG Materiality ini. Nah, selanjutnya, melalui, penyortiran tersebut didapatkanlah bahwa terdapat, eee 6 key area yang menjadi topik utama bagi, perusahaan IONS ini, di mana yang pertama ini ada yang disebut dengan decarbonization and climate change, lalu ada, promotion of recycling, lalu yang ketiga ada respect human right, lalu ada collaborating with community, dan, sisanya 2 ini adalah mengenai, biodiversity. Nah, saya akan membahas satu persatu, dari IONS key area ini pada slide selanjutnya. Nah, di sini yang pertama, key area yang pertama kita bahas itu adalah decarbonization dan juga climate change. Nah, kenapa sih ION ini membahas topik ini sebagai salah satu key area mereka atau fokus utama mereka? Nah, alasannya itu adalah karena ION ini sudah menyadari bahwa perubahan iklim ini memberikan dampak yang sangat besar, bukan hanya bagi lingkungan dan masyarakat, namun juga bagi aktivitas bisnis dari ION sendiri. Nah, di mana mereka ini menyebutkan bahwa di toko-toko mereka itu sudah banyak sekali terjadi kerusakan fisik yang diakibatkan karena ada climate change ini. Contohnya itu seperti kerusakan AC, freezer, dan lain-lain. Yang mana ini tentu saja berdampak kepada, penambahan kos di, bisnis-bisnis mereka dan sangat mengganggu bagi aktivitas bisnis mereka. Nah, karena melihat keselarasan antara dampak yang diberikan bagi lingkungan masyarakat dan juga bagi aktivitas bisnisnya, maka dari itu mereka ini mengangkat, decarbonization dan climate change ini sebagai fokus utama, atau key area, dari penerapan sustainability mereka. Nah, di mana ION ini tuh sebenarnya sudah melakukan beberapa pendekatan sejak tahun 2018. Nah, di mana ION ini sudah melakukan upaya untuk, menangani pengurangan gas emisi CO2 dan juga emisi greenhouse lainnya. Nah, di mana mereka ini menggunakan 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama ada STOR. Nah, di mana store ini tuh mereka maksudnya itu adalah mereka ingin mengurangi total emisi CO2 dari setiap toko-toko mereka. Lalu yang kedua ada product and logistic, di mana di sini dimaksudkan bahwa mereka tuh ingin mewujudkan zero GHG, emission dari kegiatan operasional, serta mereka itu juga melakukan pendekatan hand in hand with customer atau bersama-sama customer itu bekerja sama untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari, karbon. Nah, selanjutnya, apa sih target dari, perusahaan ION ini? Nah, perusahaan ION ini tuh ingin terus mempromosikan mengenai net zero CO2 ini, pada tahun 2023, lalu pada tahun 2025 mereka ini ingin mengganti semua elektronik mereka yang mereka gunakan di dalam mall menjadi, menggunakan energi terbarukan. Lalu selanjutnya pada tahun 2030 mereka tuh ingin membuat perubahan besar, bukan hanya pada electricity di mall saja, namun di seluruh store-store dan juga retail mereka, di mana mereka ingin mengganti electricity-nya itu menjadi, menggunakan sumber energi terbarukan. Lalu pada tahun 2024 mereka tuh ingin mencapai dan mewujudkan perusahaan, zero CO2 emission, seperti itu. Next selanjutnya. Nah, topik kedua dari Ionsky area ini adalah preservation of biodiversity. Nah, kenapa mereka mengangkat topik ini? Itu karena Ion ini merasa bahwa, dalam menjalankan proses bisnisnya itu mereka ini sangat tergantung kepada, alam atau sumber daya alam, baik itu ekosistem dan juga sumber daya alam lainnya. Nah, mereka juga merasa bahwa di segala siklus bisnisnya, mulai dari produksi, lalu ada penjualan, lalu ada penggunaan, bahkan sampai pembuangan, mereka itu sangat bergantung kepada, alam dan juga sumber daya alam yang ada. Nah, namun mereka tuh juga menyadari dan aware bahwa saat ini itu lahan-lahan hutan itu sudah semakin menipis,
seperti itu. Lalu spesies tumbuhan dan juga hewan itu juga sudah semakin menipis. Nah, maka dari itu mereka ini merasa bahwa supaya mereka bisa tetap, menjalankan bisnisnya dengan memanfaatkan sumber daya alam, mereka itu, menganggap bahwa pelestarian keanekaragaman ini merupakan salah satu tanggung jawab dan juga isu utama yang harus diselesaikan oleh, perusahaan IONS ini. Lalu apa saja pendekatannya yang dilakukan? Nah, yang pertama, ternyata pada tahun 2010 itu IONS itu sudah memulai merumuskan prinsip keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya beberapa, action lainnya yang dilakukan itu yang pertama, dengan menggunakan pendekatan produk, di mana maksudnya di sini tuh mereka itu mengingatkan akan, kesadaran sustainability saat, proses penjualan dan juga pembelian, barang-barang produknya ini kepada pelanggan, seperti itu. Lalu yang kedua adalah pendekatan store. Nah, di mana, pendekatan store ini maksudnya adalah ternyata IONS ini punya, sebuah gerakan aksi penanaman pohon, di mana penanaman pohon ini dilakukan di sekitar area, store atau tokonya setiap, adanya pembukaan store baru, seperti itu. Lalu yang ketiga, mereka menggunakan pendekatan with our customer. Nah, di mana di sini itu mereka menekankan untuk menyebarkan informasi, kesadaran, dan juga pembelajaran itu mengenai lingkungan, dengan pelanggannya, terutama melalui, kampanye penanaman pohon, seperti itu. Lalu untuk targetnya sendiri ada 2 target di sini. Pada tahun 2025 mereka itu menargetkan untuk penjualan produk organik merek swasta yang dibudidayakan tanpa bergantung kepada pestisida dan juga pupuk kimia, yang mana mencapai, target mereka adalah 60 miliar yen atau 3 kali lipat dari tahun 2022. Nah, lalu untuk tahun 2030 mereka menargetkan untuk memperoleh dukungan keberlanjutan untuk produk kopi dan juga kakao yang dijual sebagai, produk merek pribadi dari ION, yang mana ini tuh tentu saja, tanpa menggunakan pupuk kimia dan juga pestisida. Nah, selanjutnya, topik selanjutnya, next. Nah, di sini topik ketiga yang menjadi key area dari, IONS ini itu adalah promoting of research cycle. Nah, kenapa mereka mengangkat topik ini? Karena IONS ini tuh menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, populasi manusia di dunia ini itu semakin bertambah, sehingga sangat dibutuhkan efisiensi dari penggunaan sumber daya, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya itu sangat terbatas, seperti itu. Nah, sehingga ION ini juga menyadari bahwa sebagai perusahaan besar, mereka ini menggunakan sumber daya yang sangat besar dan juga mengeluarkan limbah yang sangat besar. Nah, maka dari itu mereka ingin untuk mengurangi, limbah-limbah dari, perusahaan yang dihasilkan dari operasi bisnisnya. Nah, di mana mereka ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu yang pertama adalah mereka ingin mengurangi sampah plastik dengan cara, plastic cycle atau penggunaan kembali plastik, dan juga yang kedua itu adalah pendekatan mereka mengenai food waste atau sisa-sisa makanan, yang mana plastik dan juga sisa-sisa makanan ini merupakan 2 limbah yang paling besar yang dikeluarkan oleh IONS ini. Nah, lalu apa saja sih approach atau langkah-langkah yang diambil oleh IONS? Nah, yang pertama mengenai plastic cycle, nah mereka itu menggunakan 3 pendekatan, yang mana mereka itu yang pertama melakukan peninjauan secara terus-menerus mengenai pemborosan sumber daya dan juga penggunaan plastik sekali pakai di dalam aktivitas bisnisnya. Yang mana ini tuh, tujuannya itu adalah supaya tidak ada lagi penggunaan plastik sekali pakai di dalam bisnis mereka. Nah, lalu yang kedua, langkah kedua yang mereka ambil itu adalah plastik-plastik itu kan tentu saja dibutuhkan ya oleh pelanggan. Nah, namun menyadari bahwa plastik ini terbuat dari bahan-bahan kimia yang sulit didaur ulang, akhirnya mereka itu berinovasi untuk membuat plastik yang mana itu tuh berasal dari bahan-bahan yang ramah lingkungan, seperti itu. Lalu yang ketiga, mereka itu juga membangun model daur ulang sumber daya, yang mana mereka itu mengumpulkan, menggunakan kembali, dan juga mendaur ulang plastik-plastik bekas yang berasal dari toko mereka, yang sering disebut dengan istilah 3R. Nah, dalam mewujudkan langkah 3R ini itu mereka juga, mengajak, pelanggan-pelanggan itu untuk bekerja sama dalam hal ini. Lalu apa sih target mereka pada plastic cycle ini? Target mereka itu semuanya pada tahun 2030, di mana mereka ingin 3 hal tercapai di tahun 2030, yaitu yang pertama adalah mereka ingin mengurangi, setengah jumlah penggunaan plastik sekali pakai pada tahun 2018. Lalu mereka juga ingin,
semua produk PB mereka itu akan menjadi produk yang ramah lingkungan dan juga dengan bahan-bahan yang ramah akan lingkungan. Nah, lalu yang terakhir itu mereka ingin supaya tutup botol, dan juga produk-produk PB lainnya itu menjadi 100% bahan daur ulang dan juga berasal dari tumbuh-tumbuhan, sehingga mudah didaur ulang di, lingkungan, seperti itu. Nah, lalu untuk, approach yang kedua itu adalah approach food waste. Seperti yang saya katakan bahwa food waste atau sisa makan ini merupakan limbah terbesar kedua mereka, ya setelah plastik. Nah, di mana ternyata pada tahun 2017 itu Ayan tuh sebenarnya sudah mulai melakukan pergerakan. Nah, di mana mereka itu merumuskan target-target pengurangan limbah makanan dari grup Ayon ini. Nah, di mana, beberapa inisiatif yang mereka lakukan atau langkah-langkah yang mereka lakukan itu dibedakan menjadi, 3, yaitu yang pertama adalah toko dan produk. Nah, ada 3 langkah yang dilakukan, yaitu Ayon sini tuh berusaha untuk mengurangi limbah makanan yang dihasilkan melalui aktivitas bisnis mereka dengan memperkenalkan, teknologi baru. Nah, lalu yang kedua, mereka menginovasikan metode penjualan dan juga peningkatan ketepatan penempatan pesanan serta penjualan. Jadi mungkin seperti just in time gitu. Jadi mereka membuat saat adanya pesanan seperti itu. Lalu yang ketiga, mereka juga mempromosikan daur ulang limbah makanan berdasarkan karakteristik regional dan juga aktivitas membangun loop daur ulang makanan. Jadi mereka sisa-sisa makanan itu mereka daur ulang menjadi produk-produk seperti pupuk dan lain sebagainya. Nah, lalu, pendekatan yang kedua itu adalah komunikasi dengan pelanggan. Nah, di mana ini tuh sangat melibatkan pelanggan dalam pendekatan ini, di mana mereka itu, eee, mereka itu ingin mengurangi, kehilangan pangan di rumah tangga, yang mana mencapai sekitar 47% dari total kehilangan pangan, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga adalah kemitraan dengan komunitas lokal. Nah, selain bekerja sama dengan pelanggan, mereka juga bekerja sama dengan komunitas lokal untuk memperkuat program-program pengelolaan limbah sisa-sisa makanan ini. Nah, next selanjutnya yang kelima. Nah, ini adalah, key area keempat yang difokuskan oleh Ions itu adalah collaborating with community. Nah, ada beberapa alasan mengapa, Ions ini mengangkat topik ini menjadi key area mereka, karena yang pertama mereka itu adalah perusahaan yang berbasis di Jepang, di mana di Jepang ini itu angka kelahirannya itu sangat rendah dan di mana populasi manusia itu kan terus menua gitu, sementara angka kelahirannya yang semakin rendah, seperti itu. Lalu selanjutnya alasan kedua adalah tingginya kemiskinan dan juga penurunan pendidikan, yang ada di, Jepang ini sendiri. Nah, lalu mereka juga merasa bahwa komunitas-komunitas lokal ini tuh seringkali kekurangan dana dalam, upaya-upaya mereka mencapai tujuannya. Sehingga Ayon ini tuh merasa bahwa mereka ingin membantu supaya komunitas-komunitas ini mampu bangkit dan juga bisa membantu masyarakat yang mengalami kekurangan, seperti contohnya kemiskinan dan juga tidak bisa memenuhi asupan makanannya mereka. Sehingga mereka ini menggunakan 2 pendekatan, yang mana yang pertama pendekatannya ini tuh, bersinggungan langsung dengan masyarakat, di mana Ayon ini berkomitmen untuk menanggapi, masalah-masalah sosial seperti yang pertama itu adalah mengatasi masalah, sosial rendahnya angka kelahiran, lalu yang kedua adalah mereka berkontribusi untuk upaya mengurangi kemiskinan dan juga meningkatkan pendidikan, di, Jepang ini sendiri. Nah, lalu, apa sih contohnya pendekatan ini? Contohnya ini adalah pada gambar ini, gambar yang di sebelah kanan, yang paling kanan, ini adalah merupakan sebuah, tempat di mana mereka ini membuat sebuah tempat yang mana anak-anak yang memiliki, keluarga yang berkekurangan itu bisa makan secara gratis di sana dan memenuhi gizi seimbangnya. Nah, di mana ini tuh disebut dengan Ion Children Cafeterian Support Group. Nah, lalu yang kedua yang di tengah ini tuh merupakan, komunitas di mana Ion ini juga mereka itu, eee, sangat ingin membantu komunitas-komunitas lokal yang ada di Jepang. Nah, di mana mereka itu melakukan 2 pendekatan, yaitu mereka mempererat hubungan mereka dengan komunitas dan yang kedua itu adalah mendukung perkembangan dan juga kesejahteraan komunitas melalui kegiatan-kegiatan yang relevan dan bermanfaat. Nah, salah satu contoh kegiatannya itu adalah, kampanye Ion Happy Yellow Receive Campaigns. Nah, di mana ini tuh merupakan sebuah campaign yang dilakukan oleh Ions, di mana di struk perbelanjaan di toko-toko mereka itu nanti akan ada, tanda kuning seperti itu atau yang disebut dengan, yellow receive. Nah, nanti, receipt-nya tersebut atau struk belanja tersebut akan dikumpulkan oleh Ions. Nah, di mana, dari
perkumpulan resip-resip itu 1% dari total belanja di dalam resip-resip itu akan disumbangkan kepada komunitas-komunitas lokal yang kekurangan dana, seperti itu. Selanjutnya ini adalah key area terakhir dari sustainability yang dimiliki oleh, IONS. Nah, yaitu disebut dengan respect human right. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa salah satu misi dari ION ini adalah menciptakan, masyarakat di mana setiap orang itu mampu bersinar dengan caranya masing-masing. Sehingga IONS ini sangat ingin menghilangkan diskriminasi, baik diskriminasi terhadap, ras, kebangsaan, etnis, jenis kelamin, usia, agama, dan lain sebagainya. Mereka tuh ingin menghilangkan adanya diskriminasi ini dan juga menciptakan masyarakat yang makmur, di mana makmur di sini dimaksudkan bahwa segala hak asasi manusia itu terpenuhi secara adil, seperti itu. Nah, IONS ini sangat melibatkan pelanggan dan juga customer dalam, aktivitas, bisnisnya sehingga mereka tuh ingin bahwa semua masyarakat itu memiliki keadilan dalam, human right atau hak asasi manusianya. Nah, selanjutnya ada approach apa sih atau pendekatan apa yang dilakukan oleh ION? Mereka itu menggunakan disebut dengan pendekatan dasar. Nah, di mana pendekatan dasar ini dia menyebutkan bahwa misinya mereka itu adalah sebagai seorang pemimpin Asia atau perusahaan pemimpin di Asia yang mana, dengan strategi hak asasi manusia yang terkemuka di dunia. Lalu, apa sih sikap yang mereka lakukan? Nah, sikap yang mereka yang berikan itu adalah mengatasi resiko sekaligus mengejar dan menciptakan peluang-peluang, terjaminnya hak asasi manusia ini. Lalu, selanjutnya mereka itu ingin, memaksimalkan dampak positif dari, hak asasi manusia ini, di mana ini ada 2 pendekatan yaitu adalah internal dan juga eksternal. Nah, untuk internalnya sendiri itu adalah mereka ingin menunjukkan kemampuan dan juga mencapai, visi dan juga misi mereka ini. Lalu kalau untuk eksternal mereka tuh ingin membuat rantai pasokan yang kompetitif dan juga melindungi hak-hak asasi manusia. Nah, lalu, yang paling bawah ini adalah caranya mereka, yaitu mengurangi dampak negatif, di mana dampak negatif yang dimaksudkan ini adalah penindasan, lalu juga ada diskriminasi dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya jika kita melihat dari apa yang dilakukan oleh ION, maka di sebelah sini sudah dijelaskan bahwa pada tahun 2018, ION ini melakukan, revisi terhadap kebijakan hak asasi manusia mereka dan juga merevisi peraturan mengenai pemasok, di mana mereka tuh menghentikan adanya child labor dan juga pelanggaran hak asasi manusianya di dalam, COC atau peraturan, pemasok ini. Nah, selanjutnya pada tahun 2019 ini mereka itu melakukan investigasi di pemasok, di mana investigasi bahan bakunya, lalu juga mengunjungi, tempat-tempat dari, pemasok ini supaya memastikan bahwa hak asasi manusia ini terjamin di tempat kerja pemasok atau supplier mereka. Nah, selanjutnya mereka juga memulai audit di sini, di mana audit ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa, hak asasi manusia ini terjamin bukan hanya di perusahaan mereka, namun juga di perusahaan afiliasi seperti pemasok dan juga, perusahaan-perusahaan anak perusahaan lainnya. Nah, selanjutnya pada tahun 2021, mereka ini membuat supplier hotline, di mana ini tuh merupakan tempat di mana supplier-supplier ini dapat, apa ya, seperti komunitas, seperti itu. Nah, ini, supplier hotline ini dibuat di Jepang. Lalu pada tahun 2022 yang terakhir mereka, kembali mereview sistem audit mereka supaya lebih baik lagi, lalu mereka juga, membangun sistem untuk menindaklanjuti adanya, pelanggaran hak asasi manusia di perusahaan-perusahaan, baik di perusahaan mereka sendiri dan juga anak perusahaannya maupun di perusahaan, milik supplier atau pemasok, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai roadmap ESG milik perusahaan IONS. Nah, namun di sini yang saya temukan itu hanyalah roadmap secara historis atau dari tahun 2022 yang mana merupakan, tahun laporan ini ke, belakang atau, ya secara historis seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan satu persatu per tahunnya, di mana di sini dimulai dari tahun 1989. Nah, di mana ini tuh mereka melakukan, launching atau membentuk, ION Group 1% Club Foundation. Nah, di mana di sini tuh mereka itu akan mendonasikan 1% dari penjualannya kepada, komunitas-komunitas atau, eee, masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, seperti itu. Selanjutnya pada tahun 1990 mereka ini,
membentuk Environment Foundation, yang mana ini tuh berkaitan mengenai, lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas milik IONS yang mana ini bergerak di bidang environment atau kelestarian lingkungan. Nah, selanjutnya pada tahun 1991, ION ini mulai memperkenalkan, eee, kampanye membawa tas belanja oleh pelanggannya sendiri. Jadi mereka ingin melakukan uji coba di mana mereka itu meluncurkan kampanye bahwa pelanggan yang berbelanja itu harus membawa tas belanjanya sendiri gitu. Dan jadi mereka tidak memberikan kantong plastik. Lalu juga mereka memulai kampanye-kampanye mengenai penanaman, pohon dan juga penciptaan, hutan kembali atau, rehabilitasi hutan, seperti itu. Nah, selanjutnya pada tahun 1993 mereka itu mulai melakukan development mengenai produk-produk organik dan juga agrikultur. Salah satu contohnya itu adalah Gurinai, yang mana Gurinai ini merupakan, salah satu produk organik mereka yang sekarang itu namanya adalah Tophalu Gurinai. Nah, selanjutnya pada tahun 1993 mereka ini membentuk, Children Eco Club. Nah, Children Eco Club itu apa sih? Children Eco Club itu merupakan sebuah klub atau kelas seperti itu, yang mana ini tuh untuk anak-anak supaya anak-anak itu tahu bahwa pentingnya menjaga lingkungan, kelestarian lingkungan, seperti itu. Mereka ingin mengajarkan itu kepada anak-anak. Nah, selanjutnya pada tahun 1998, nah IONS ini tuh mulai, eee, melakukan penanaman pohon yang mana disebut dengan Great Wall Tree Planting, yang mana ini tuh dilakukan di Beijing area yang mana ini dimulai dari tahun 1998 sampai tahun 2010. Nah, selanjutnya, tahun 2000 IONS ini menerima, sertifikat ISO, 14001 yang mana ini tuh mengenai, standar, environment management seperti itu. Nah, selanjutnya pada tahun 2001 ION ini memulai, kampanye mereka untuk komunitas tadi yang disebut dengan ION Happy Yellow Receive Campaign yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu selanjutnya pada tahun 2003, ION ini itu mulai memformula atau membuat, peraturan-peraturan mengenai ION Supplier, Code of Conduct atau peraturan-peraturan supplier yang mana sudah saya jelaskan tadi bahwa peraturan ini tuh menyinggung mengenai bahan baku yang digunakan oleh supplier, lalu juga menyinggung mengenai perlindungan hak asasi manusia di tempat kerja supplier, seperti itu. Nah, selanjutnya pada tahun 2004, ION ini itu, mendapatkan SA 8000, sertifikat SA 8000 dan juga mereka ini sudah menerapkan international standar yang berkaitan mengenai human right dan juga, labor condition, mengenai hak asasi manusia dan juga pekerja, seperti itu. Lalu pada tahun 2005, ION ini tuh membuka store pertama mereka, di mana store ini disebut dengan Eco Store, yang mana disebut ION Cikusa SC, yang mana Eco Store ini merupakan sebuah, toko yang mana ini tuh khusus menjual produk-produk ramah lingkungan, seperti itu. Itu dibuka pertama pada tahun 2005. Nah, selanjutnya pada tahun 2006 mereka itu membuka toko pertama mereka yang mana ini tuh menjual, produk-produk seafood yang mana mereka ini, memiliki sertifikat MSC seperti itu. Jadi produk-produk seafood ya atau produk-produk yang ramah lingkungan seperti itu. Selanjutnya pada tahun 2007 mereka itu memulai kampanye stop penggunaan plastik, di mana mereka itu membuat kampanye stop free plastic. Jadi mereka tidak memberikan plastik gratis. Jadi setiap pelanggan yang ingin membawa plastik ya mendapatkan plastik ya mereka harus membayar, seperti itu salah satu cara untuk mengurangi, plastik waste-nya mereka. Nah, selanjutnya pada tahun 2008 ION ini itu mulai memformula, peraturan-peraturan untuk mencegah adanya global warming dan juga mencegah adanya pelanggaran hak asasi manusia di perusahaannya. Lalu pada tahun 2009 ION ini itu membuat carbon footprint di seluruh, produk-produknya. Carbon footprint itu apa? Jadi carbon footprint itu merupakan, label di mana itu menjelaskan berapa sih jumlah emisi karbon yang dihasilkan dari, satu
produksi satu produk ini gitu. Mereka memberikan label tersebut. Nah, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kesadaran sih dari para pelanggan yang membeli produk bahwa satu produk itu bisa menghasilkan karbon berapa banyak, seperti itu. Selanjutnya pada tahun 2010, Aion ini memformula atau membuat peraturan mengenai biodiversity. Lalu pada tahun 2011, mereka kembali membuat peraturan mengenai sustainability. Lalu selanjutnya pada tahun 2012, Aion ini memulai, project-project, di mana project-project ini tuh dimaksudkan untuk mendukung komunitas-komunitas yang cinta terhadap lingkungan, seperti itu. Salah satunya adalah Tohoku Region, seperti itu. Selanjutnya pada tahun 2013, mereka tuh sudah mencapai penanaman pohon sebesar 10 million di tahun 2013. Lalu selanjutnya pada tahun 2014, Aion ini memformulasikan, prosedur principles, sustainability, dan juga mereka mendapatkan sertifikat, produk ramah lingkungan untuk fish product-nya mereka. Selanjutnya pada tahun 2017, Aion ini, kembali membuat dan juga merevisi sustainability prosedur policy mereka, dan juga mereka mendapatkan sertifikat, atau mereka membuat peraturan mengenai food waste reduction, dan juga mereka mulai menetapkan target-target food waste-nya tadi. Lalu selanjutnya tahun 2018, Aion ini mulai membuat peraturan mengenai decarbonization vision. Selanjutnya pada tahun 2019, Aion ini melaunching sebuah program yang disebut dengan 10x20x30, di mana program itu merupakan program yang dilakukan di Jepang, yang mana bertujuan untuk, mengurangi food waste. Food waste dan juga, yang terjadi di, yang berkaitan dengan customer, seperti itu. Customer dan juga, aktivitas bisnis dari Aion sendiri. Nah, selanjutnya tahun 2020, Aion ini mulai memformulasikan penggunaan plastik di dalam, peraturan penggunaan plastik dalam perusahaannya. Lalu dia juga membuat, Children Cafeteria Support Group yang tadi saya sudah jelaskan untuk menutrisi anak-anak yang kurang mampu, seperti itu. Lalu pada tahun 2022 yang terakhir, mereka itu membuat Aion Heartful Voluntary Program, di mana ini tuh merupakan sebuah program yang dikhususkan untuk anak-anak atau, masyarakat yang kurang mampu, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya mengenai, roadmap dari Aion sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya bahwa mereka tidak membuat roadmap untuk masa depan, mereka hanya membuat roadmap secara historis seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, namun meskipun begitu Aion ini juga menyebutkan target-target mereka di dalam di masing-masing topik seperti itu, mengenai target-target masing-masing topik seperti itu. Nah, ini akan saya jelaskan secara singkat saja, di mana di sini salah satunya itu ada, topik mengenai decarbonization tadi. Nah, di mana mereka itu targetnya mereka adalah pada tahun 2040 mereka tuh menjadi perusahaan zero CO2 emission atau, perusahaan yang mana tidak ada lagi tidak menghasilkan emisi CO2. Nah, selanjutnya untuk plastic usage, nah di mana di sini mereka tuh ingin supaya pada tahun 2030 mereka itu, plastic usage-nya itu hanya 490 kilogram per 100 million yen sales, seperti itu. Lalu untuk food waste, nah food waste-nya di sini mereka pada tahun 2022 itu sudah mencapai, 23,8 kilogram per 1 million, yen in net sales. Nah, untuk targetnya sendiri tidak disebutkan target mereka untuk tahun-tahun berikutnya itu, berapa, seperti itu. Nah, kalau sebelumnya tadi itu adalah, secara sustainability atau secara lingkungannya, nah ini merupakan roadmap, sosial atau berkaitan dengan human right, di perusahaan Aion ini. Nah, mungkin tadi di roadmap sebelumnya mengenai, yang panjang tadi itu sudah dijelaskan beberapa langkah-langkah sosial yang dilakukan oleh perusahaan Aion sebelum tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 2022. Nah, di sini juga ada lebih jelasnya lagi mengenai apa sih yang sudah dilakukan oleh perusahaan Aion, seperti mereka membuat kode etik pada tahun 2023 dan 2024. Lalu mereka juga, yang 2008 juga mereka hanya menetapkan kebijakan. Lalu pada tahun 2013 ini yang cukup penting, mereka itu membuat sebuah kantor yang mana kantor ini tuh bertujuan untuk mempromosikan keberagaman, seperti itu. Lalu pada tahun 2014 mereka membuat perjanjian internasional mengenai human right. Pada tahun 2015 mereka mulai menyebarkan buku panduan kepada, karyawan-karyawannya mengenai human right ini. Lalu pada tahun 2018 mereka melakukan revisi kebijakan hak asasi manusia. Lalu pada tahun 2010 mereka memulai kode etik, penerapan kode etik dan juga buku panduan untuk pemasok. Lalu pada tahun 2021 mereka membuat hotline mengenai, pemasok
itu dibuka pada tahun 2021, lalu pada tahun 2022 ini mereka membuat sebuah komite, ini merupakan gerakan besar di mana mereka membuat komite uji tuntas hak asasi manusia, seperti itu. Nah lalu, untuk kedepannya mereka tuh mungkin tadi saya sudah jelaskan sampai tahun 2021 di slide-slide sebelumnya. Nah untuk tahun 2023 ini, mereka itu ingin membuat atau mem-prepare mengenai sistem audit baru mengenai hak asasi manusia ini. Lalu mereka juga, membuat sebuah komite, hak asasi manusia di tahun 2023. Lalu untuk tahun 2024 sampai tahun 2025 mereka itu ingin memperkenalkan, audit komitenya memperkenalkan audit sistem hak asasi manusia yang baru ini serta semakin mengaktifkan komite hak asasi manusia yang ada di perusahaan mereka, seperti itu. Tidak ada penjelasan mengenai langkah selanjutnya dan apa yang ingin dilakukan oleh Ahyon setelah tahun 2025 di dalam laporan sustainability-nya. Baik, demikian mengenai, ESG dari perusahaan Ahyon. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Aulia Khairunisa dengan 35 193 dan saya akan menjelaskan tentang gap analysis dari strategi ESG Ahyon dan Bukalapak. Dimulai dari standar yang digunakan, baik Ahyon atau Bukalapak, mereka berdua sama-sama tidak menggunakan standar GRI, di mana Ahyon tidak menerangkan atau tidak ada keterangan yang jelas mengenai standar yang mereka gunakan. Sedangkan Bukalapak menuliskan bahwa mereka menggunakan peraturan OJK, POJK nomor 51 tahun 2017. Yang pertama adalah dalam bidang tata kelola. Untuk board explanation, Ahyon menjelaskan director skills dan independent outside directors, sedangkan Bukalapak menjelaskan company profile, penjelasan direksi, dan tata kelola keberlanjutan. Gapnya di sini, Bukalapak lebih lengkap untuk menjelaskan jajaran direksinya serta tata kelola keberlanjutannya. Untuk komite, Bukalapak hanya menjelaskan audit komite secara simpel tanpa penjelasan lebih lanjut, di mana Ahyon menjelaskan lengkap komite-komitenya. Lalu untuk Code of Conduct, Ahyon menjelaskan lengkap Code of Conduct-nya mulai dari Anti-Corruption, Code of Conduct, Compliance, and Purpose, sedangkan Bukalapak tidak menjelaskan sama sekali mengenai Code of Conduct-nya. Lalu untuk Risk Management, Ahyon lebih lengkap untuk menjelaskan risk manajemennya disertai rencana succession dan takeover defense. Sedangkan Bukalapak hanya menjelaskan risk manajemennya saja dan profil risiko serta mitigasi risikonya. Lalu, engagement and relations, untuk Ahyon lebih lengkap untuk menjelaskan relasi-relasinya mulai dari stakeholder engagement, human rights, due diligence, sampai grievance mechanism. Lalu untuk internal control atau pengendalian internal, Bukalapak sendiri tidak menjelaskan internal kontrolnya. Sangat disayangkan. Dan Ahyon menjelaskan internal kontrolnya secara lengkap mulai dari anti-corruption, internal audit, control reporting system, information security, hingga hotline untuk pelaporan atau pengaduan. Bidang selanjutnya adalah bidang aktivitas bisnis. Yang pertama ada business model dan planning. Ahyon sekali lagi menjelaskan lebih lengkap dengan plan dan science-based targetnya juga, sedangkan Bukalapak hanya menjelaskan tentang produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bukalapak. Lalu ada financial disclosure. Baik Ahyon dan Bukalapak sama-sama lengkap untuk menjelaskan pengungkapan finansial mereka dan rasio-rasio mereka seperti ROE, ROA, EBITDA, dan lain-lain. Lalu untuk non-financial capital, Bukalapak tidak menjelaskan disclosure of non-financial capital sama sekali, namun Ahyon hanya menjelaskan secara simpel saja, tidak dijelaskan secara lengkap. Lalu untuk portfolio, Bukalapak lebih lengkap untuk menjelaskan portofolionya dalam bisnisnya berikut dengan target-target produksinya, kinerja, pendapatan, dan laba ruginya. Lalu product and services, Bukalapak menjelaskan secara detail produk dan layanan yang
ia tawarkan tanggung jawabnya serta evaluasinya, sedangkan Ion hanya menjelaskan tentang food loss dan safety dari produk dan servisnya. Untuk supply chain, Ion menjelaskan supply chain-nya, dari mana mereka mendapatkan produk-produknya, sedangkan Bukalapak menggunakan sistem mitra, yaitu mitra Bukalapak. Lalu untuk shareholder dan stakeholder, di mana Ion itu juga menjelaskan return-nya. Tidak hanya menjelaskan tentang shareholder dan stakeholder-nya saja, di mana Bukalapak hanya menjelaskan shareholder dan stakeholder-nya saja. Bidang selanjutnya ada kinerja, keberlanjutan, dan lingkungan. Ion di sini mengikuti 3 sertifikasi, yaitu ASC, MSC, dan FSC, yang mana ketiganya berhubungan dengan produk-produknya, di mana sertifikasi ini sangat lengkap sekali untuk mendukung safety dari produk-produk yang ditawarkan oleh Ion. Sedangkan Bukalapak hanya mengikuti sertifikasi anti-bribery management system saja. Lalu untuk diversity, baik Ion dan Bukalapak sama-sama menjelaskan secara lengkap diversitas dalam usahanya, baik keanekaragaman hayati sampai konservasinya. Lalu untuk energi dan materials, di sini Bukalapak lebih menjelaskan lengkap tentang limbah, material, dan upaya yang mereka lakukan, mulai dari material yang ramah lingkungan, aspek limbah dan effluent, serta penggunaan air. Untuk climate related, Ion itu menjelaskan lebih lengkap dari carbon neutral, lalu target sampai global compact-nya. Lalu untuk sustainability, di sini terlihat bahwa Ion lebih banyak mengikuti program-program seperti Paris Agreement, RE1000, Green Transformation, dan lain-lain. Lalu untuk financial-nya, di sini Ion mengikuti TCFD dan TNFD, sedangkan Bukalapak tidak menjelaskan financial disclosure-nya sama sekali. Untuk aspek sosial, terutama inklusi, Ion itu mengikutkan lebih banyak inklusivitas seperti LGBTQ, unconscious bias, sampai health management, dan Bukalapak hanya mengungkapkan kesetaraan dan kesempatan bekerja saja. Lalu untuk empowerment dan communities, baik Ion dan Bukalapak sama-sama mengangkat empowerment untuk komunitasnya. Lalu untuk tenaga kerja atau labor, baik Ion dan Bukalapak sama-sama mengungkapkan standar dan safety bagi para labor atau para pekerjanya. Yang selanjutnya ada strategi SWOT, SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, bagi strategi ESG yang dikemukakan oleh Ion dan Bukalapak. Dimulai dari Bukalapak, strategi ESG environmental Bukalapak yaitu mengintegrasikan sinergi harmonis antara etika bisnis dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Di sini strength-nya adalah Bukalapak dapat mengadopsi etika bisnis yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan sendiri. Namun weakness-nya integrasi ini mungkin memerlukan perubahan budaya dari perusahaan itu yang cukup signifikan. Lalu memiliki peluang kerjasama dengan organisasi lingkungan dan masyarakat dapat membuka peluang bisnis-bisnis baru untuk Bukalapak. Lalu, threat atau ancamannya adalah mungkin ada kompetitor yang lebih cepat dalam mengadopsi teknologi ramah lingkungan yang dapat mengurangi daya saing Bukalapak. Lalu selanjutnya ada aspek sosial, yaitu pemberdayaan UMKM menggunakan pemanfaatan teknologi dan integrasi dalam ekonomi sirkular. Kekuatannya sendiri adalah teknologi itu dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan bisnis, namun kelemahannya adalah mungkin memerlukan perubahan signifikan dalam rantai pasokan dan operasional. Peluangnya adalah dapat meningkatkan jumlah UMKM yang berhasil, itu juga dapat meningkatkan loyalitas dan ketergantungan terhadap platform Bukalapak itu sendiri. Namun memiliki threat
yang mana persaingan dengan platform lain yang juga berfokus pada pemberdayaan UMKM itu semakin marak, semakin tinggi. Yang selanjutnya dalam aspek governance atau tata kelola, keberagaman dan inklusi di dalam perseroan mengedepankan tenaga kerja yang memiliki beragam latar belakang dan kebijakan yang inklusif. Kekuatannya, keberagaman dan inklusi dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam perusahaan Bukalapak. Namun memiliki kelemahan yaitu mengelola keberagaman dan inklusi ini mungkin memerlukan pelatihan dan perubahan kebijakan internal yang ekstensif karena baiknya keberagaman. Namun memiliki peluang untuk meningkatkan citra perusahaan di mata investor dan publik, dan ancamannya yaitu potensi konflik internal jika keberagaman dan inklusi tidak dikelola dengan baik karena adanya perbedaan yang sangat signifikan dari keberagaman tersebut. Lalu yang selanjutnya untuk ION dalam bidang environmental atau lingkungan, ION melakukan penanaman pohon, pengembangan produk ramah lingkungan sekaligus mempromosikan konservasi sumber daya dan daur ulang untuk mewujudkan masyarakat berkelanjutan, lalu juga menerbitkan obligasi terkait keberlanjutan kepada investor, institusi, dan swasta. Kekuatannya adalah komitmen terhadap penanaman pohon itu dapat meningkatkan reputasi perusahaan sebagai perusahaan yang peduli dengan lingkungan. Dan obligasi terkait keberlanjutan dapat menarik investor yang semakin berfokus pada ESG dan sustainability. Namun, kebijakan ini memiliki kelemahan yaitu untuk mengelola obligasi yang keberlanjutan ini tentu memerlukan keahlian finansial khusus. Namun memiliki peluang yaitu ada sebuah kesempatan untuk memimpin pasar dalam produk yang ramah lingkungan dan obligasi terkait keberlanjutan ini. Ancamannya adalah perubahan kebijakan ini dapat memengaruhi operasional perusahaan itu sendiri. Dalam aspek sosial yaitu pengelolaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, kelompok pertama yang menerbitkan obligasi terkait keberlanjutan kepada investor, institusi, dan swasta. Obligasi keberlanjutan itu dapat menarik investor yang peduli pada ESG dan sustainability. Kelemahannya adalah penerbitan obligasi keberlanjutan memerlukan pengawasan yang ketat dan pelaporan yang transparan. Peluangnya adalah dapat meningkatkan kesadaran publik dan pelanggan terhadap komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan ESG. Ancamannya adalah tekanan dari kelompok lingkungan yang mengharapkan hasil nyata dan inisiatif ramah lingkungan dari kebijakan tersebut. Yang terakhir dari sisi tata kelola yaitu mengupayakan sinergi grup sembari mendorong pengelolaan otonomi setiap grup perusahaan untuk optimalisasi secara keseluruhan. Kekuatan dari kebijakan ini adalah sinergi grup itu dapat meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi serta menguatkan hubungan internal dari grup-grup ION itu sendiri. Namun kelemahannya adalah pengelolaan otonom itu dapat menyebabkan kurangnya standar yang konsisten pada tiap-tiap grup ION. Peluangnya adalah kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan keunggulan yang dipunyai oleh masing-masing unit bisnis dan grup. Namun ancamannya adalah memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antar otonomi unit bisnis dan sinergi antar grup tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai research gap dari pemilihan topik ESG, ION, dan Bukalapak. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pemilihan topik ESG dari ION sendiri. Jadi, ION itu sudah melakukan pemetaan dan identifikasi atas isu-isu mengenai keberlanjutan usaha mereka, dan isu-isu yang dianggap material itu sudah dipetakan dalam sebuah matriks yang mereka letakkan di sustainability report mereka. Jadi isu-isu yang diletakkan di area dengan warna lebih gelap itu berarti lebih material, lebih penting daripada isu-isu yang terletak di warna yang lebih terang. Nah, dari isu-isu yang sudah dipetakan di matriks tadi itu dapat diambil area-area utama dari penerapan keberlanjutan di ION ini. Dan
jadilah Ion Keys area ini yang sudah dijelaskan oleh rekan saya di awal tadi. Jadi dari key areas yang sudah ditetapkan tadi kan dapat kita lihat bahwa topik utama yang dijunjung oleh Ion ini adalah decarbonization dan climate change. Dari topik utama tadi itu, Ion melakukan analisis dan menguraikan topik-topik material yang ada di key areas tersebut. Karena yang utama adalah climate change dan decarbonization, jadi Ion ini juga melakukan analisis terhadap climate change, di mana mereka melakukan analisis skenario, analisis risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan terkait dengan perubahan iklim, dan mereka melakukan penilaian dampak perubahan iklim terhadap finansial dan strategi bagi perusahaan. Nah, setelah mereka melakukan analisis tersebut, mereka memetakan materialitas terkait dengan isu perubahan iklim dan melakukan identifikasi risiko dan peluang menjadi sebagai berikut yang ada di gambar di sini. Lalu selain topik material dalam matriks atau mapping ini, itu juga dicantumkan beberapa identifikasi risiko serta peluang bagi perusahaan. Cara pembacaan matriksnya masih sama seperti matriks yang tadi, di mana area yang lebih gelap itu berarti area yang lebih prioritas atau lebih berpengaruh dengan perusahaan dan dengan society. Nah, selanjutnya saya akan membahas pemilihan topik ESG dari sisi Bukalapak. Untuk Bukalapak sendiri, mereka langsung menjelaskan topik-topiknya secara luas, seperti di aspek environmental, Bukalapak itu menekankan pada dukungan terhadap usaha kecil. Lalu di aspek sosial, mereka itu berkomitmen untuk mengangkat kesejahteraan UMKM. Sedangkan di aspek governance yang mereka berfokus pada keberagaman inklusi dalam perseroan. Jadi mereka memiliki tenaga kerja yang lebih beragam dan inklusif. Dari analisis pemilihan topik ESG yang sudah kita lihat tadi, bisa ditemukan gap analisis antara pemilihan topik perusahaan Ion dan Bukalapak. Untuk Ion sendiri itu, pada sustainability report-nya, kita dapat lihat bahwa topik ESG dari aspek environmental, social, dan governance itu semuanya secara mendetail dijelaskan, di mana topik dan isu itu dijabarkan serta diurutkan dari mana yang paling material hingga yang tidak material. Selain itu, mereka juga membuat matriks itu tadi untuk menjabarkan materialitas setiap topik. Selain topik juga mereka menjabarkan isu-isu prioritas Ion. Jadi selain topiknya mereka juga menjabarkan isu dan kasusnya serta strategi yang dimuat dalam matriks lain di Sustainability Report. Lalu selain itu, topik yang diprioritaskan oleh Ion Company ini juga sesuai dengan bidang usaha mereka, di mana mereka bergerak di bidang retail, offline store, di mana offline store tersebut pasti menimbulkan emisi karbon dan berpengaruh pada climate change. Nah, untuk Bukalapak sendiri bisa kita lihat tadi bahwa topik ESG mereka itu tidak mereka jelaskan secara detail, jadi mereka hanya menjelaskan secara luas aspek-aspek environmental, social, dan governance yang mereka perhatikan. Selain itu, Bukalapak juga tidak menjabarkan isu-isu dan topik mereka ke dalam matriks, sehingga kita tidak bisa mengetahui prioritas utama dari topik ESG Bukalapak. Nah, sehingga dari sisi pemilihan topik ESG ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Ion masih lebih unggul dalam pemilihan topik dan memprioritaskan topiknya. Oke, selanjutnya itu setelah kita memahami ESG framework dan ESG material topik dari kedua perusahaan yaitu Ion dan Bukalapak, untuk bagian nomor 3 ini kita akan membuat ESG framework dan ESG material topics versi dari kelompok kami. Baik, saya akan menjelaskan mengenai framework ESG Bukalapak. Sebagaimana yang divisualisasikan dalam gambar, terdiri dari 3 kategori utama yang mencakup aktivitas dan kebijakan perusahaan. 3 kategori itu terdiri dari yang pertama ada Sustainable Planet, kemudian yang kedua ada Healthy and Empowered People, yang ketiga ada Heartful Community. Jadi setiap kategori diuraikan dengan kebijakan utama yang mendukung aktivitas yang relevan untuk mencapai tujuan keberlanjutan perusahaan. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai Sustainable Planet.
Di sini kebijakan utamanya itu ada 4, yaitu Sustainable Procurement Policy, kemudian ada Waste Management and Recycling Policy, kemudian ada Environmental Impact Policy, dan yang terakhir ada Green Technology Adoption Policy. Jadi untuk aktivitasnya sendiri ada eco-friendly packaging initiatives, di mana di sini melakukan implementasi bahan dan praktik kemasan ramah lingkungan untuk mengurangi dampak lingkungan. Nah, kemudian yang kedua ada Supplier Sustainability Assessment. Di sini dilakukan penilaian reguler atas praktik keberlanjutan memasok untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan perusahaan. Kemudian selanjutnya ada Carbon Footprint Reduction Programs. Di sini maksudnya adalah berinisiatif untuk mengurangi emisi karbon melalui berbagai program efisiensi dan penggunaan energi terbarukan. Yang selanjutnya adalah Waste Reduction and Recycling Campaign. Jadi di sini ada kampanye pengelolaan limbah dan daur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang terakhir ada Investment in Green Technology. Di sini maksudnya adalah berinvestasi dalam teknologi hijau untuk meningkatkan keberlanjutan operasional. Kita lanjut ke kategori kedua, yaitu Healthy and Empowered People. Di sini, sama seperti sebelumnya, ada 4 kebijakan utama. Yang pertama ada Employee Welfare and Rights Policy, kemudian ada Information Security Policy, yang ketiga ada Diversity and Inclusion Policy, yang terakhir ada Continuous Improvement and Innovation Policy. Nah, jadi aktivitasnya sendiri terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada Employee Training and Development Programs. Jadi, adanya program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan karyawan. Kemudian selanjutnya ada Cyber Security Measure, di mana di sini ada langkah-langkah keamanan cyber untuk melindungi data dan informasi perusahaan serta pelanggan. Kemudian selanjutnya ada Diversity Hiring Programs. Di sini merupakan program perekrutan yang fokus pada keberagaman untuk menciptakan lingkungan kerja inklusif. Selanjutnya ada Customer Data Protection Measure. Di sini ada langkah-langkah perlindungan data untuk memastikan keamanan dan privasi data pelanggan. Yang terakhir yaitu Continuous Monitoring and Reporting, di mana adanya sistem pemantauan dan pelaporan berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan peningkatan berkelanjutan. Yang ketiga, kategori ketiga yaitu Heartful Community. Beda dengan yang sebelumnya, 2 kategori sebelumnya memiliki 4 kebijakan utama. Di Heartful Community ini kita hanya memiliki 3 kebijakan utama, yaitu yang pertama Community Engagement Policy, kemudian selanjutnya ada Ethical Marketing and Advertising Policy, yang ketiga ada Social Responsibility Policy. Aktivitasnya terdiri dari yaitu Local Community Support Initiatives. Di sini merupakan inisiatif untuk mendukung komunitas lokal melalui berbagai program sosial. Kemudian ada Transparent Advertising Practice, di mana praktik periklanan dan transparan dan jujur untuk membangun kepercayaan pelanggan. Kemudian ada Social Impact Project, proyek yang memiliki dampak sosial positif bagi masyarakat. Dan yang terakhir ada Innovation Labs for Sustainable Solution. Jadi adanya laboratorium inovasi untuk mengembangkan solusi berkelanjutan. Jadi di sini nantinya akan digunakan untuk menampung ide-ide inovatif dari karyawan dan kolaborasi dengan startup dari universitas. Jadi di situ juga sudah tertera dengan jelas tujuan dan misi utamanya. Yang pertama adalah menciptakan gaya hidup yang berkelanjutan dan damai untuk masa kini dan masa depan. Membangun kehidupan yang penuh keceriaan yang terhubung dengan dukungan bersama dan ikatan manusia. Dan yang terakhir yaitu mendorong komunitas yang ceria dan dinamis di mana setiap orang bisa berkembang dengan cara sendiri. Jadi, setelah melihat isi dan gambaran dari framework ESG ini, mungkin pertanyaannya adalah mengapa framework ESG ini cocok untuk Bukalapak. Jadi, yang pertama adalah dikarenakan Bukalapak merupakan platform e-commerce besar memiliki berbagai pemangku kepentingan termasuk pelanggan, pemasok, dan komunitas lokal. Jadi framework ini menargetkan semua area penting tersebut, memastikan bahwa seluruh ekosistem Bukalapak berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan. Kemudian selanjutnya adalah dikarenakan framework ini tuh udah mencerminkan komitmen Bukalapak untuk menciptakan dampak positif terhadap lingkungan dan sosial. Dengan kebijakan dan aktivitas yang terfokus pada pengurangan jejak karbon, pengolahan limbah, dan penggunaan teknologi hijau, Bukalapak bisa menunjukkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Kemudian selain komitmen terhadap keberlanjutan, di sini juga dari framework kita dapat melihat bahwa adanya peningkatan kesejahteraan karyawan. Karena kan karyawan sendiri adalah aset penting bagi Bukalapak. Jadi melalui kebijakan seperti Employee Welfare and Rights Policy dan Employee Training and Development Programs, framework ini tuh bisa membantu meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan karyawan yang gilirannya meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Kemudian selanjutnya, selain mengenai peningkatan kesejahteraan karyawan, di sini juga membahas mengenai penguatan keamanan dan privasi data.
Jadi, dalam era digital, keamanan dan privasi data ini menjadi sangat penting. Information Security Policy dan Customer Data Protection Measure dalam framework ESG ini memastikan bahwa Bukalapak menjaga data pelanggan dan operasionalnya dengan baik, membangun kepercayaan di antara para pengguna. Kemudian juga di sini Bukalapak memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas lokal melalui Community Engagement Policy dan berbagai inisiatif dukungan komunitas. Jadi Bukalapak dapat berkontribusi secara signifikan pada perkembangan sosial dan ekonomi lokal yang juga memperkuat hubungan mereka dengan pelanggan dan masyarakat. Kemudian selain memperkuat hubungan dengan komunitas lokal, dia juga di sini mempromosikan keberagaman dan inklusi. Jadi di sini framework ini menunjukkan bahwa Bukalapak itu mempromosikan keberagaman dan inklusi melalui Diversity and Inclusion Policy dan Diversity Hiring Programs. Ini membantu Bukalapak untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam, yang dapat meningkatkan inovasi dan daya saing perusahaan. Kemudian selanjutnya, yaitu mengenai kebijakan yang ada dalam framework itu kan ada Continuous Improvement and Innovation Policy dan Innovation Labs for Sustainable Solutions. Jadi framework ini mendorong inovasi berkelanjutan karena hal ini penting bagi Bukalapak untuk tetap kompetitif dan relevan di pasar yang cepat berubah. Kemudian yang terakhir yaitu adalah mengenai bagian di Ethical Marketing dan Advertising Policy dan Transparent Advertising Practice. Di sini memastikan bahwa Bukalapak menjalankan praktik bisnis yang transparan dan etis. Ini membantu membangun dan mempertahankan kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Next, setelah kita mempelajari dari ESG framework dan ESG material topik dari kedua perusahaan yaitu ada Bukalapak dan Ion. Di sini untuk saran atau versi dari kami, material topik dari kelompok kami di sini untuk Bukalapak, ada beberapa 5 kategori yang kami bagikan untuk material topiknya. Yang pertama itu yang termasuk dalam dampak tinggi pada bisnis Bukalapak dan masyarakat yang dengan warna biru, ditandai dengan warna kuning. Yang kedua itu dampak tinggi pada bisnis Bukalapak dan dampak sedang pada masyarakat. Ketiga, ada dampak sedang pada bisnis Bukalapak, tapi dampak tinggi pada masyarakat, itu ditandai dengan warna merah. Ada dampak sedang pada bisnis Bukalapak dan dampak sedang juga pada masyarakat, itu ditandai dengan warna ungu. Dan dampak rendah pada bisnis Bukalapak dan dampak rendah juga pada bisnis dan pada masyarakat, itu ditandai dengan warna toska. Ini untuk mempelajari di next slide selanjutnya. Oke, setelah melihat dari kategori-kategori yang telah dibuat tadi, ini itu dapat teman-teman lihat di sini dalam matriksnya, tabelnya ini ada, kita sudah membuat beberapa material topik yang dibuat dalam beberapa kategori, yaitu tim berdampak pada society dan berdampak pada bisnis dari Bukalapak. Oke, untuk warna biru yaitu dampak tinggi pada masyarakat dan dampak tinggi pada bisnis Bukalapak. Yang pertama itu ada keamanan dan privasi data pelanggan. Mengapa tinggi? Karena data pelanggan itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Jadi ini itu sangat berdampak signifikan pada bisnis dan juga berdampak pada masyarakat. Dan kedua itu ada inovasi teknologi untuk pengalaman belanja yang lebih baik. Karena dengan UI UX yang bagus dapat meningkatkan penarik pelanggan. Jadi pelanggan dapat menyukai nih UI UX perusahaan Bukalapak, maka mereka akan lebih tertarik dan mungkin lebih mudah untuk melakukan belanja yang lebih baik. Dan ketiga itu ada peningkatan kemampuan logistik untuk pengiriman cepat. Ya, mengapa? Karena dengan pengiriman yang cepat itu dapat meningkatkan atau menarik dari daya belanja dari masyarakat, karena dengan pengiriman cepat masyarakat dapat lebih senang. Dan yang kedua dengan kategori warna kuning, ini tuh dampak tinggi pada bisnis Bukalapak, tapi hanya dampak sedang pada masyarakat. Yang pertama itu optimalisasi operasional dan efisiensi biaya. Mengapa? Ya karena kita ini perusahaan, kita udah harus mengefisiensi pengeluaran kita, biaya kita, dan meningkatkan margin keuntungan bagi kita. Ya, dengan itu masyarakat itu dapat mendapatkan harga yang lebih baik akibat efisiensi biaya. Nah, meskipun dampaknya tidak langsung, tapi ini hanya berdampak sedang. Yang kedua itu strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Ini sangat berdampak pada perusahaan Bukalapak sendiri. Karena dengan strategi pemasaran efektif itu dapat meningkatkan daya beli dari masyarakat dan meningkatkan penjualan dan brand awareness. Tapi dampak untuk masyarakat itu dengan strategi pemasaran efektif ini dapat memberikan informasi produk Bukalapak yang lebih baik, meskipun dampaknya itu tidak terlalu signifikan pada tingkat sosial. Dan terakhir itu ada pengembangan fitur-fitur baru di e-commerce. Nah, ini tuh sangat berdampak signifikan pada bisnis. Karena dengan fitur baru yang lebih menarik dapat banyak pengguna itu dan menarik pengguna dan dapat meningkatkan pendapatan.
sedangkan dampak bagi masyarakat, masyarakat dapat lebih banyak pilihan dan kemudahan, namun dampaknya itu relatif hanya sedang. Sedangkan untuk warna merah, di sini itu ada dampak tinggi pada masyarakat, namun hanya dampak sedang pada bisnis Bukalapak sendiri. Yang pertama itu program CSR untuk pemberdayaan UMKM lokal. Untuk dampak pada masyarakat itu sangat tinggi, karena dengan apa? Kita memberdayakan UMKM, dapat meningkatkan ekonomi lokal dan memberikan peluang kerja kepada masyarakat. Terus ada dampak pada masyarakat, dampak pada bisnis, itu dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan meningkatkan hubungan dengan komunitas-komunitas lokal. Tapi tidak langsung meningkatkan pendapatan, makanya dari itu hanya ditaruh di sedang. Dan kedua ada edukasi dan literasi digital untuk masyarakat. Mengapa ini penting di masyarakat? Karena dengan meningkatkan literasi digital, masyarakat dapat beradaptasi dengan teknologi digital sekarang, apalagi e-commerce yang selalu berkembang. Terus dampak pada bisnis. Jadi kita itu dapat meningkatkan kemampuan masyarakat. Mereka makin paham akan teknologi, kita juga makin meningkatkan pendapatan dari customer kita. Dan terakhir itu ada dukungan terhadap ekonomi digital dan inklusi keuangan. Ini berdampak pada masyarakat itu sangat tinggi karena dengan literasi digital, karena dengan mempercepat inklusi keuangan, memberikan akses ke layanan keuangan digital, misalnya dari Bukalapak, itu dapat bisa pembayaran mengakses lewat Dana atau bank itu sendiri. Jadi sehingga masyarakat itu lebih mudah. Dan kalau dampak pada bisnis itu dari dengan memberikan kemudahan dapat menarik kemampuan masyarakat untuk menggunakan platform e-commerce dan mendukung untuk pertumbuhan jangka panjang itu. Itu dia untuk dampak tinggi pada sosial dan dampak sedang pada bisnis. Dan keempat ini ada kategori dengan warna ungu, yaitu dampak sedang pada bisnis Bukalapak dan dampak sedang pada masyarakat. Nah, di sini tuh keterlibatan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi, dengan komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan ini dapat meningkatkan transparansi dan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, tetapi tidak mendesak atau tidak begitu tinggi. Sedangkan dampak masyarakat itu lebih didengar dan dapat dilibatkan, sehingga tapi dampaknya itu tidak terlalu signifikan untuk bagian warna ungu ini. Dan ada kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri. Ya, jadi dengan kita mematuhi ini, kita dapat menghindari resiko hukum dan menjaga reputasi bisnis kita sendiri. Dan masyarakat itu dapat menjamin bahwa bisnis kita beroperasi dengan sesuai hukum dan standar etika yang berlangsung. Dan terakhir ada pengelolaan SDM dan kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan kita meningkatkan SDM kita dapat meningkatkan produktivitas dan retensi karyawan. Sedangkan pada masyarakat itu, karyawan itu dapat sejahtera dan berkontribusi pada komunitas Bukalapak sendiri, meskipun dampaknya hanya sedang. Oke, itu dia dampak sedang pada masyarakat dan dampak sedang pada Bukalapak bisnis. Dan ini ada yang terakhir, itu dampak rendah pada bisnis Bukalapak dan dampak rendah juga pada masyarakat. Mengapa? Yang pertama itu ada pengolahan limbah dan daur ulang di kantor pusat. Ya meskipun karena ini perusahaan e-commerce, limbah yang digunakan juga tidak terlalu banyak, sehingga tidak terlalu penting untuk dijabarkan di sini karena ini bukan berkaitan langsung dengan lingkungan, tapi penting juga untuk Bukalapak sendiri itu mengelola bisnis daur ulang. Jadi untuk material topik yang IWA ini biasanya di dampak rendah. Dan ada pengurangan jejak karbon di operasi internal. Ini mengapa rendah? Karena dengan mengurangi biaya ini, itu dapat meningkatkan cita perusahaan. Tapi karena ini perusahaan e-commerce, jadi jejak karbon di operasi internal tidak terlalu banyak, dan tidak terlalu penting juga, dan tidak terlalu dilihat oleh masyarakat. Sehingga dampaknya itu di sedang. Oke. Jadi itu adalah matriks material topik dari versi kelompok kita untuk Bukalapak. Jadi kita itu tidak hanya penting untuk berkelanjutan perusahaan, tetapi kita juga memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. Jadi dengan fokus material topik ESG ini seperti efisiensi energi, kesejahteraan karyawan, dan tata kelola yang baik, itu dapat memastikan itu Bukalapak gak hanya berkembang saja finansial, tapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Oke. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman atas partisipasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam mendengarkan dan memahami video kelompok kami ini. Terima kasih semuanya.